Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa dan hadirin sekalian. Hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang sangat krusial bagi masa depan akademik dan profesional kita, yaitu navigasi cerdas di era kecerdasan buatan Gen AI untuk mahasiswa. Namun sebelum itu, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Kayla Putri Anggrairi. NIT saya 62251113500195. Saya dari kelas Nautical One Golf. Dunia yang kita tinggali saat ini sedang mengalami perubahan fundamental dalam cara manusia berinteraksi dengan mesin. Mengapa literasi AI atau AI literasi menjadi wajib bagi kita? Karena di masa depan, penguasaan generatif AI bukan lagi sekedar pilihan atau nilai tambahan, melainkan kebutuhan kompetensi dasar untuk bersaing di pasar global kerja. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu membedakan antara AI tradisional dan generatif AI. Jika AI tradisional hanya menganalisis data yang sudah ada, seperti rekomendasi film di Netflix atau Face ID di ponsel kita, maka generatif AI jauh lebih canggih. Ia mampu menciptakan konten baru, mulai dari teks, gambar, audio, hingga baris kode, hanya berdasarkan instruksi kita. Prinsip kerjanya menggunakan large language models, or we can call it LLM, yang mampu memprediksi pola bahasa layaknya manusia berbicara. Lalu, apa manfaat nyatanya bagi kehidupan kampus? Gen AI dapat membantu kita menemukan celah penelitian atau research gap dari ribuan literatur yang ada dengan cepat. Kita juga bisa menggunakan untuk menyusun struktur kerangka berpikir makalah agar lebih sistematis. Secara administratif, AI mempermudah transkripsi hasil wawancara penelitian, membantu manajemen jadwal kuliah, serta menyusun draft email formal kepada dosen, hingga meringkas notulensi rapat organisasi mahasiswa seperti BEM atau HIMA. Mari kita lihat implementasinya di berbagai bidang. Di bidang STEM atau sains dan teknik, AI sangat andal dalam menjelaskan baris kode yang error atau mengoptimalkan algoritma pemrograman. Untuk matematika, AI bisa menjabarkan solusi persamaan kompleks langkah demi langkah, bahkan membantu membuat model simulasi data sederhana. Sedangkan di bidang sosial dan humaniora, AI dapat digunakan untuk membandingkan dua teori sosiologi secara cepat dalam hitungan detik. Anda bisa melatih percakapan bahasa asing secara interaktif atau meminta AI menyusun narasi kronologis peristiwa bersejarah dari berbagai sumber referensi. Kunci untuk mendapatkan hasil yang luar biasa dari AI adalah perintah yang jelas atau yang kita kenal sebagai prompt engineering. Kita dapat menggunakan rumus sederhana, yaitu konteks plus tugas plus format plus batasan. Misalnya, sebagai mahasiswa hukum dalam kurung konteks, buatkan ringkasan 3 poin dalam kurung format tentang UU ITE dalam kurung tugas. Namun, jangan gunakan bahasa yang terlalu teknis dalam kurung batasan. Dengan formula ini, jawaban yang Anda dapatkan akan jauh lebih akurat dan relevan. Namun, di balik kecanggihannya, ada tanggung jawab etis yang besar. Kita harus waspada terhadap plagiarisme modern. Penting bagi kita untuk memiliki suara penulis atau biasa kita sebut author's voice yang asli. Ingat, gunakan AI hanya sebagai batu loncatan untuk memantik ide, bukan sebagai hasil akhir yang langsung Anda kumpulkan. Selanjutnya adalah fenomena halusinasi AI. Ini adalah kondisi di mana AI memberikan fakta yang terlihat sangat meyakinkan, padahal datanya salah total atau karangan semata. Aturan utamanya, rule of thumb, Anda harus selalu melakukan cek fakta, fact check,
menggunakan sumber primer seperti buku atau jurnal ilmiah yang terpercaya. Keamanan data juga tidak boleh diabaikan. Jangan pernah memasukkan draft skripsi yang belum dipublikasikan, data penelitian rahasia, atau informasi sensitif lainnya ke platform AI publik, karena adanya risiko keamanan data di server mereka. Kita juga harus menyadari tantangan dan keterbatasan Gen AI. Ia memiliki keterbatasan data pelatihan atau cut-off date, serta terkadang kurang memahami konteks budaya lokal kita. Risiko terbesarnya adalah potensi hilangnya kemampuan berpikir kritis jika kita terlalu bergantung pada teknologi ini. Sebagai langkah awal menjadi mahasiswa AI ready, mulailah bereksperimen dengan berbagai alat seperti ChatGPT, Gemini, atau Claude. Teruslah mengikuti perkembangan teknologi dan jangan ragu untuk mendiskusikan batasan penggunaan AI dengan dosen Anda di awal semester. Sebagai penutup, ingatlah bahwa Gen AI adalah mitra, bukan pengganti kecerdasan manusia. Gunakanlah dengan bijak, kritis, dan tetap menjunjung tinggi etika. Saya tutup dengan sebuah kutipan, AI tidak akan menggantikan manusia, tetapi manusia yang menggunakan AI akan menggantikan mereka yang tidak. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.